My story can never be told. All I know of it. And then I throw the pages to the wind. Her story, she says that she lives with vampires. Close your eyes. There comes a time in life when now will I live forever. Film dimulai dengan seorang gadis remaja bernama Eleanor Webb dan kakak perempuannya bernama Clara. Mereka telah hidup sejak tahun 1800 atau bahkan sejak zaman Romawi kuno. Hidup mereka serba kekurangan dan selalu berpindah-pindah dari satu penginapan ke penginapan lain untuk membiayai hidup mereka. Clara bekerja sebagai PSK di sebuah klub malam. Sementara Eleanor menghabiskan hari-harinya dengan menulis cerita di kamar apartemennya. Karena tidak ingin ada yang membaca ceritanya, ia selalu membuang tulisannya setiap kali selesai menulis. Suatu hari, seorang kakek bernama Robert yang sedang berjalan-jalan menemukan potongan tulisan Eleanor. Takut rahasianya sebagai vampir tersebar, Eleanor segera menghampiri Robert. I often find them here, these scraps. As soon as he was born. But something made her look at it. Namun, kakek itu justru berkata bahwa setiap hari ia selalu menemukan potongan tulisan Eleanor dan telah mengetahui sebagian besar jalan ceritanya. Robert kemudian mengajak Eleanor ke rumahnya. Di sana, ia menceritakan kisah hidupnya yang penuh penderitaan. Ia mencintai seorang wanita, tetapi wanita itu menikah dengan saudaranya sendiri, dan kini hidup bahagia. Sementara itu, Robert memilih untuk membujang dan menyimpan semua rasa sakit hatinya. Akhirnya, ia meminta Eleanor untuk menghabisi hidupnya. Sebagai vampir, Eleanor memiliki keunikan tersendiri. Ia hanya akan meminum darah dari orang-orang yang telah siap mati. Mereka juga tidak menggunakan taring, melainkan kuku tajam untuk menghabisi korban mereka sebelum menghisap darahnya. Malam itu, Eleanor pun menghabisi Robert dan meminum darahnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Werner datang ke klub malam tempat Clara bekerja. Ia adalah seorang pemburu vampir. Werner menunjukkan foto Clara kepada salah seorang pekerja klub. Pekerja itu yang mengenal Clara pergi dengan tergesa-gesa membuat Werner curiga. Ia pun mengejar wanita itu hingga akhirnya menemukan Clara. Werner ternyata juga mengetahui bahwa selain Clara, ada satu vampir wanita lainnya, yaitu Eleanor. Clara kemudian mengajak Werner ke apartemennya dengan alasan bahwa Eleanor ada di sana. Namun, dengan sedikit tipu muslihat, Clara berhasil membunuh Werner menggunakan alat yang telah ia siapkan di kamar mandi. Eleanor yang baru kembali dari rumah Robert mendapati bahwa Clara telah membunuh Werner. Mereka sempat berdebat mengenai hal itu, tetapi Clara mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Jika Werner tidak dibunuh, maka mereka berdua yang akan mati. Tidak punya pilihan lain, mereka pun membakar apartemen mereka dan melarikan diri. Mereka menumpang sebuah truk hingga akhirnya tiba di sebuah kota di pesisir pantai. Clara kembali mencari nafkah dengan bekerja sebagai PSK, sementara Eleanor berjalan-jalan melihat-lihat sekitarnya hingga tiba di sebuah restoran. Di dalam restoran itu, ia melihat sebuah piano dan mulai memainkannya. Seorang pelayan restoran bernama Frank Trent mendengar permainan piano Eleanor dan sangat mengaguminya. Ia bahkan meninggalkan pekerjaannya sejenak untuk menunggu Eleanor selesai bermain. Setelah berbincang sebentar, Eleanor pergi dari restoran itu. Sepulang bekerja, Frank melewati sebuah lorong di tepi pantai dan melihat Eleanor sedang duduk di jembatan. Frank lalu menanyakan bagaimana Eleanor bisa bermain piano dengan begitu baik. Dan Eleanor menjawab bahwa ia telah berlatih selama 200 tahun. Setelah itu, Eleanor pergi meninggalkan Frank. Sementara itu, di tempat lain, Clara menemukan seorang teman kencan.
Pria ini bercerita tentang ibunya yang baru saja meninggal dan bahwa ia memiliki sebuah penginapan yang merupakan warisan dari ibunya. Pria ini bernama Noel. Kemudian merayu pria itu agar bisa diajak tinggal di penginapan itu, beserta juga Eleanor. Penginapan milik Noel begitu sepi karena tidak diurus oleh Noel, hingga Sarah berinisiatif untuk menjadikan penginapan Noel sebagai tempat prostitusi. Ia pun mengumpulkan beberapa wanita pekerja seks sebagai PSK di sana. Setelah beberapa lama, setelah Clara berbisnis di penginapan itu sebagai mucikari, sekarang ia memiliki cukup uang untuk membuat Ella bersekolah. Ella kemudian mencari sekolah sastra di kota itu. Di tempat lain, tepatnya di bekas apartemen Clara dan Eleanor dulu sedang dilakukan penyelidikan oleh 2 orang detektif. Selain itu, 2 detektif ini juga melakukan investigasi di rumah kakek Robert yang dibunuh Ella. Mereka mendapati sebuah kejanggalan, yaitu di leher kakek Robert ditemukan sebuah lubang. Setelah kejadian itu, berdasarkan ciri-ciri korban, para detektif ini pun menyimpulkan bahwa semua pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama, yang selama ini mereka buru dan incar. Sementara itu, Clara pergi untuk menghabisi Frank karena ia tidak ingin rahasia mereka terbongkar. Saat Eleanor sedang berbicara dengan Clara melalui telepon, tiba-tiba datang 2 detektif bersama Morek. Shevla mengambil ponsel Eleanor dan mengatakan pada Clara bahwa ia akan membawa Eleanor bersamanya. Di perjalanan, Clara tiba-tiba melompat ke mobil Shevla. Shevla pun menabraknya, tetapi Clara tetap tidak terluka. Morek yang panik akhirnya dihabisi oleh Shevla. Setelah perkelahian panjang, akhirnya Clara dapat ditangkap. Shevla menyuruh Darvel untuk memenggal kepala Clara dengan pedang Bizantium peninggalan Romawi kuno. Namun, ternyata Darvel justru memenggal kepala Shevla sendiri. Sejak kejadian itu, Clara akhirnya pergi bersama Darvel. Ia pun memberikan kebebasan kepada Eleanor untuk memilih jalan hidupnya bersama Frank. Dan film pun diakhiri dengan Frank yang dibawa ke Pulau Keabadian oleh Ella. Di sanalah Frank mendapatkan keabadiannya dan mereka hidup bersama-sama. Oke, sekian dulu ulasan alur cerita film Bizantium 2012. Nantikan lagi video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sempurna.